Hello everyone, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam membangun channel YouTube. So, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial YouTube dan cara connect internet yang lainnya. Oke kawan-kawan, dalam membuat sebuah channel, teman-teman pastikan dulu menggarap satu niche tertentu yang spesifik ya. Katakanlah teman-teman membahas apa yang teman-teman bisa, seperti makan, masak, mancing, atau hobi-hobi yang teman-teman sukai ya. Itu bebas, ataupun pengetahuan yang teman-teman sukai. Yang pertama adalah satu niche ya. Pastikan teman-teman mau belajar ataupun teman-teman bisa dalam bidang tersebut ya. Sehingga jika ada subscriber teman-teman bertanya, teman-teman bisa langsung jawab ya. Oke. Untuk channel saya sendiri di sini, saya buat tanggal 18 Agustus 2020. Sebenarnya sebelum saya buat channel itu, saya tuh sudah buat video 3 video pertama, cuma saya belum buat channelnya. Jadi videonya itu sudah saya bahas juga di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat, untuk pertama buat video itu saya bukan video tentang cara buat channel YouTube, tapi tutorial review tentang foto book ya, foto booth ya. Oke. Setelah teman-teman tentukan, teman-teman buat dulu videonya paling enggak 40 video ya. Sebelum teman-teman nyentuh 40 video, teman-teman belum bisa dikatakan gagal. Tapi jika teman-teman 40 video namun tidak ada view yang bagus, itu teman-teman bisa dikatakan gagal. Nah, jika terjadi hal tersebut, teman-teman bisa rubah meta tag deskripsi maupun kata kuncinya ya. Pastikan kata kuncinya itu masuk ya. Untuk cara membuat kata kunci tersebut saya sudah bahas di video saya sebelumnya tentang bagaimana optimasi channel. Oke, selanjutnya adalah untuk persyaratan sendiri, teman-teman harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini kalau teman-teman channelnya itu palu gada terus tidak spesifik, itu untuk mencapai subscriber itu agak lama ya. Saya sendiri aja untuk mencapai 1000 subscriber pertama itu butuh waktu sekitar, saya sendiri butuh waktu 8 bulan untuk bisa memenuhi persyaratan channel. Mungkin pembahasan topik yang saya bahas ini terlalu spesifik ya, sehingga penontonnya kurang ya, atau audienya itu terlalu kecil, terlalu sempit ya. Berbeda jika teman-teman menggarap niche-niche besar seperti kesehatan, cara memasak, desain, kemudian juga prank-prank seperti itu peminatnya banyak. Karena orang menonton YouTube itu ada dua, yakni adalah mencari hiburan semata dan mencari informasi yang mereka perlukan. Jadi pastikan teman-teman masuk kategori mana ya. Kalau kita memberikan informasi seperti ini, itu view-nya akan lebih sedikit. Akan tetapi untuk informasi itu biasanya lebih jangka lama. Itu juga tergantung topik apa yang kita bahas ya. Kalau topiknya seputar edukasi atau kesehatan, itu biasanya lebih lama. Oke, saya sendiri memenuhi persyaratan itu tanggal 10 April. Kemudian saya daftar AdSense ya. Untuk videonya sudah saya bahas pada video ini, untuk cara daftar AdSense-nya ya. Kemudian kita tunggu review sekitar 3 hari ya. Itu dapat monetize ya. Jadi nanti kita dapat email dari Google bahwa channel kita diterima ya. Tentunya jika teman-teman sudah memenuhi ya. Dan juga jika teman-teman channelnya tidak ada fast track, copyright seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi review channel teman-teman. Jadi kita verifikasi identitas dulu. Biasanya setelah itu diterima ya. Untuk verifikasi identitas itu sendiri biasanya itu kalau saldonya di atas 100.000, biasanya sebelum PIN. Nah, jadi teman-teman setelah verifikasi identitas KTP, nanti teman-teman
akan dimintai PIN ya, atau pengajuan PIN, biasanya otomatis. Nah, untuk pengajuan PIN sendiri ini saya cukup lama ya, sekitar 2 bulan ya. Dari April, Mei, Juni, Juli, berarti 3 bulan lah. Jaraknya 3 bulan karena musim PPKM seperti ini, kata kantor pos juga itu tidak seperti biasanya sebulan, ini sekarang sampai 3 sampai 4 bulan. Jadi memang agak lama untuk proses pengirimannya. Kemudian jika teman-teman PIN-nya itu tidak datang di rumah, teman-teman bisa datang aja ke kantor pos terdekat. Teman-teman juga kalau di luar kota atau teman-teman sibuk, teman-teman bisa minta saudara untuk ngambilkan, atau teman-teman bisa minta nomor mamang kantor posnya ya, atau si pengirim paketnya ya, teman-teman bisa minta nomornya aja, terus teman-teman buat kesepakatan seperti itu, maunya gimana enaknya. Jadi teman-teman tidak usah dari kota pulang ke kampung hanya untuk meminta PIN Edison, atau apalagi jika teman-teman sedang ada di luar negeri ya. Oke, setelah itu kemudian kita PIN ya, atau verifikasi PIN. Untuk videonya sudah saya bahas pada video sebelum ini. Kemudian selanjutnya kita verifikasi rekening. Rekening ini sangat penting, dan pastikan ATM-nya aktif dan juga ada e-bankingnya kalau bisa, jadi bisa langsung terverifikasi ya. Untuk proses pengiriman verifikasinya sendiri itu sekitar 3 harian ya. Saya sendiri untuk verifikasi rekening itu 19 Juli. Kemudian pada 21 Juli rekening saya terverifikasi di pagi harinya ya. Nanti di pagi hari saya dapat mutasi rekening dari Edson ya, LTD. Kemudian pada 21 Juli juga sekitar sorean ya, gaji saya turun atau gaji saya sudah cair ya. Jadi untuk alur flow-nya seperti itu. Barangkali teman-teman ingin memutuskan berkarir di YouTube ya. Memang prosesnya ini bisa dibilang cukup lama ya. Saya sendiri ini tanggal 18 dan 26, udah hampir 1 tahun ya untuk berkarir di YouTube. Hasilnya bisa dikatakan perjuangannya berat ya, apalagi view-nya itu masih kecil ya, tidak sesuai harapan kita ya. Itu juga kembali lagi dengan konten teman-teman. Sebenarnya tujuan di YouTube itu teman-teman jangan sampai uang dulu, atau memang gajinya berapa di YouTube, teman-teman ada baiknya teman-teman sharing aja informasi atau hal-hal yang teman-teman sukai. Toh juga kalau kita sudah bagus bikin kontennya, kita juga bisa belajar banyak hal di YouTube juga. Nah, jadi teman-teman kedepannya mungkin akan lebih mudah membuat konten ya. Karena untuk membuat konten seperti ini, saya sendiri waktu awal itu bisa sampai 3 hari itu di satu channel. Untuk saya sendiri itu bikin video seperti ini aja itu kadang-kadang bisa 3 hari, belum lagi editing, syuting, dan ide ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu sehari juga kita bisa langsung buat. Untuk pembayaran atau pendapatan YouTube itu tergantung dari view ya. Kalau view-nya teman-teman tinggi, nanti akan dapatnya tinggi. Kalau view-nya sedikit, ya dapatnya sedikit. Untuk penjelasan penghasilan saya sudah bahas pada video sebelumnya. Oke kawan-kawan, itulah sharing singkat tentang bagaimana caranya. Oke, itu adalah sharing pengalaman saya selama jadi YouTuber. Dari mulai awal bikin channel sampai bisa gajian, yakni saya buat 18 Agustus 2020 dan saya gajian atau dapat uang itu sekitar 21 Juli 2021. Jadi cukup lama ya untuk proses gajiannya ya. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Kang Dar, terima kasih.